Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film action yang diadaptasi dari anime terkenal, berjudul Rurouni Kenshin Origins. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang seorang samurai yang terkenal dengan kekejamannya hingga dijuluki dengan sebutan Batosai. Setelah perang dan era samurai berakhir, Batosai memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pembunuh. Lalu ia mengembara ke seluruh Jepang dan berhenti di Tokyo karena mendengar kabar kalau ada seorang pembunuh yang memakai nama Batosai untuk meneror warga. Sejak saat itu pula ia pun memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama, sambil mencari tahu siapa orang yang memakai julukan lamanya itu. Namun seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan cerita tentang kekacauan periode Bakumatsu yang terjadi 140 tahun yang lalu, di mana ada seorang samurai bernama Hitokiri Batosai sang pembantai dari Kyoto yang amat ditakuti karena mampu menghabisi setiap lawannya tanpa belas kasihan. Pada sebuah peperangan, komandan pasukan Shinsengumi bernama Saito berusaha menemukan keberadaan Batosai. Meski pada saat itu, pasukan pemberontak yang diikuti Batosai berhasil menumbangkan kekuasaan sang shogun. Dan dengan dimulainya era kesogunan yang baru, Kenshin pun memutuskan untuk berhenti membunuh. Meski pada saat itu, Saito berhasil menemukannya dan menantangnya untuk berduel. Setelah itu, Batosai yang telah lama mengembara akhirnya mengganti namanya menjadi Kenshin Himura. Dan demi mencegah dirinya agar tak membunuh lagi, Kenshin pun akhirnya membawa pedang dengan bilah mata terbalik. 10 tahun sejak peperangan berakhir, Shin berpindah sejenak ke seorang dokter bernama Megumi yang bertemu dengan pengusaha bernama Kanryu. Megumi bekerja sebagai pengolah opium untuk Kanryu. Namun pada saat itu, untuk mengurangi biaya pekerja, Kanryu mengutus beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisi seluruh teman-teman Megumi. Dan salah satu orang yang dibayar menamai dirinya sebagai Batosai. Keesokan harinya, Saito yang bertugas menemukan sesosok mayat yang sengaja ditinggalkan oleh Batosai. Namun setelah melihat pesannya ditinggalkan sang pembunuh, Saito yakin kalau orang itu bukanlah Batosai asli. Di sisi lain, Kenshin yang sedang melakukan pengembaraannya dan berada di Tokyo tak sengaja bertemu dengan Kaoru yang sedang mencari Batosai. Kaoru berusaha menyerang Kenshin karena mengira Kenshin adalah Batosai yang telah meneror kota beberapa bulan terakhir. Namun setelah melihat kekonyolan Kenshin dan pedang terbalik yang dibawa, Kaoru jadi ragu kalau Kenshin adalah Batosai yang ia cari. Kembali ke Saito. Setelah temuan mayat itu, ia pergi menemui Kanryu dengan tujuan untuk menanyai tentang Batosai dan kecurigaannya pada gudang milik Kanryu. Meski era samurai telah berakhir, namun Saito memastikan jika Kanryu bermain-main dengannya, maka Saito sendirilah yang akan turun tangan menggunakan pedangnya. Setelah Saito pergi, Kanryu malah mendengar kalau Megumi melarikan diri. Dan karena itulah, ia memerintahkan seluruh pembunuh bayaran yang ia pekerjakan untuk melacak keberadaan Megumi sebelum rahasia pabrik opium miliknya diketahui orang lain dan menjadi masalah besar. Namun agar jumlah mereka tak diketahui, Kanryu pun akhirnya memutuskan kalau orang yang akan mencari Megumi hanyalah Jinne atau orang yang selama ini mengaku sebagai Batosai. Selama pencariannya,
Jine pun akhirnya mengetahui kalau Megumi pergi ke kantor polisi. Lalu tanpa rasa takut, ia pun akhirnya membunuh seluruh polisi yang berjaga. Mengetahui dirinya tak aman jika berada di sana, Megumi pun memutuskan untuk kabur. Sementara Jine, setelah menghabisi seluruh polisi, juga langsung bergegas mengejar Megumi hingga tak sengaja bertemu dengan Kaoru. Dalam pertemuan mereka itu, Kaoru yang sejak awal mencari Battosai langsung menantang Jine untuk bertarung. Namun sayangnya, ia dengan mudah berhasil dikalahkan. Beruntungnya, Kenshin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Kaoru yang terluka. Dan setelah melihat tanda silang di pipi Kenshin, Jine pun sadar kalau pria yang ada di depannya itu merupakan Battosai asli yang telah lama menghilang. Namun sebelum pertarungan mereka terjadi, para polisi terlanjur datang, hingga membuat Jine lebih memilih untuk pergi dari sana. Singkat cerita, karena merasa berhutang budi, Kaoru mengajak Kenshin untuk pulang ke rumahnya yang merupakan sebuah dojo. Kaoru bercerita kalau dulu, dojo milik ayahnya itu sangat ramai oleh murid yang ingin belajar berpedang. Namun setelah sang ayah meninggal dan era samurai berakhir, perlahan murid-murid juga jadi berkurang. Ditambah, dengan kehadiran Battosai meneror kota, reputasi pendekar pedang pun semakin hancur dan tak diminati lagi. Itulah mengapa Kaoru ingin menangkap Battosai. Setelah memastikan Kaoru baik-baik saja, Kenshin pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian, Yahiko yang merupakan murid satu-satunya dojo itu akhirnya tiba di sana. Namun sebelum memulai latihannya, orang utusan Kanryu datang lalu memaksa Kaoru untuk menjual dojo miliknya. Kaoru dan Yahiko yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat bagaimana dojo itu ingin dihancurkan secara paksa. Dan di saat itulah Kenshin kembali ke sana, lalu menolong mereka berdua dengan melumpuhkan seluruh bandit itu menggunakan jurus andalan, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, polisi juga akhirnya tiba di sana. Namun demi menjauhkan Kaoru dari masalah, Kenshin pun merelakan dirinya ditangkap. Saat berada di penjara, Saito tiba-tiba mendatanginya lalu mengajak Kenshin untuk bertemu dengan salah satu petinggi kepolisian yang bernama Yamagata. Di mana secara pribadi, Yamagata meminta Kenshin membantu mereka mengungkap pembantaian yang terjadi menggunakan nama Battosai, serta menghentikan dalang yang menjual opium di wilayah mereka. Namun setelah pengembaraannya, Kenshin sama sekali tak ingin membunuh lagi dan lebih memilih tak terlibat dalam masalah yang kepolisian hadapi. Saito yang tak percaya perkataan Kenshin langsung menantangnya untuk bertarung. Namun setelah melihat keseriusan Kenshin untuk berubah, ia pun dengan terpaksa melepaskan orang yang sebenarnya selama ini ingin ia bunuh itu. Di sisi lain, Yahiko tak sengaja bertemu dengan Megumi yang sedang melarikan diri. Lalu karena kasihan, ia pun mengajak wanita yang baru ia temui itu untuk beristirahat di dojo. Berpindah ke Kaoru. Karena mengetahui Kenshin adalah seorang pengembara dan tak mempunyai tempat tinggal, ia juga langsung mengajak Kenshin ke dojo. Lalu di saat itulah, baik Kenshin, Yahiko, Kaoru, dan Megumi akhirnya resmi berkenalan. Di hari berikutnya, saat merayakan bergabungnya Kenshin dan Megumi ke dojo, Kanryu tiba-tiba mendatangi Kenshin. Sementara Megumi sendiri langsung bersembunyi saat mengetahui Kanryu datang. Dengan membawa banyak uang di dalam tasnya, Kanryu berusaha membayar Kenshin agar mau menjadi anak buahnya. Namun setelah mendengar tawaran itu, Kenshin malah dengan tegas menolaknya. Naruhodo. Bushi wa kuwane to Takayouji tte yatsu desu ka? Ma, sore mo ii desho. Tak lama kemudian, seseorang yang baru saja keluar dari penjara bernama Sanosuke juga datang ke sana dan langsung menantang Kenshin untuk bertarung setelah ia mengetahui kalau Kenshin adalah Battosai yang sebenarnya.
Demi mencegah adanya keributan yang semakin membesar, Kenshin terpaksa menerima tantangan itu. Namun setelah pertarungan dimulai, ia sama sekali tak mau menyerang Sanosuke. Hingga saat ia sadar keributan itu akan membuatnya kembali masuk ke dalam penjara, Sanosuke pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Kenshin. Di pagi selanjutnya, Kenshin, Yahiko, dan Kaoru melihat ada banyak mayat yang tergeletak di jalan. Lalu saat Saito melihat mereka, ia pun memberitahu kalau mayat itu merupakan bandit yang sama yang menyerang dojo milik Kaoru. Hingga tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita yang menangisi kepergian sang suami dengan cara mengenaskan, membuat Kenshin jadi teringat masa lalunya saat ia sedang melakukan misi pemberontakan dahulu. Dari pertarungan itulah ia mendapatkan luka pertama di pipinya. Dan dimulai dari sana juga, perlahan Kenshin juga mulai menyesali perbuatan yang ia lakukan karena membunuh orang-orang tak bersalah. Di suatu ketika, saat mereka semua sedang bersantai, warga desa beramai-ramai datang ke dojo untuk membawa keluarga mereka yang tiba-tiba sakit. Lalu karena Megumi adalah seorang dokter, jadi ia pun berusaha keras untuk menyembuhkan semuanya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, terungkap kalau air dalam sumur telah dicampur racun oleh orang suruhan Kanryu. Dan setelah berjam-jam berlalu, Megumi pun akhirnya berhasil mengobati para penduduk. Saat Kenshin menemui Megumi yang sedang beristirahat di pinggir sungai, Kaoru dan yang lain mendapat cerita tentang Megumi dari seorang dokter senior, di mana dulu keluarga Megumi merupakan keluarga dokter yang sangat dihormati karena keahlian mereka. Namun dalam sebuah peperangan di masa lalu, seluruh keluarganya ditemukan tak bernyawa, kecuali Megumi yang saat itu masih kecil. Suatu ketika di malam hari, karena merasa semua teror itu adalah akibat dirinya, Megumi diam-diam memutuskan untuk pergi menemui Kanryu. Namun yang tak ia sadari, sebenarnya Kenshin dan yang lainnya sudah mengetahui niatnya itu. Setelah melihat ketulusan Megumi membantu para penduduk desa, Kenshin dan Sanosuke akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Megumi sebelum terjadi apa-apa pada dirinya. Keributan pun terjadi di tempat Kanryu setelah mengetahui Kenshin dan Sanosuke datang, di mana mantan samurai yang kini bekerja untuk Kanryu diperintah untuk membunuh mereka berdua. Sayangnya, kekuatan para mantan samurai itu tak cukup mampu menandingi Sanosuke dan Kenshin hingga mereka semua dengan mudah dikalahkan. Lalu saat masuk ke dalam, salah satu pasukan elit Kanryu yang bernama Inui berusaha mengulur waktu hingga Kanryu bisa kabur. Dan Sanosuke memutuskan untuk melawan pria itu. Sementara Kenshin diminta untuk pergi menyusul Megumi. Awalnya, Sanosuke kewalahan menghadapi Inui sampai terpojok ke dapur. Lalu setelah beristirahat untuk saling berbagi makanan, mereka berdua kembali bertarung sampai Sanosuke akhirnya berhasil mengalahkan Inui. Sedangkan di sisi lain, Kenshin harus berhadapan dengan pria bertopeng bernama Gein. Awalnya Kenshin hanya berusaha menghindari serangan Gein, namun karena lawannya itu tak mau berhenti menyerangnya, Kenshin pun terpaksa melumpuhkan Gein dengan satu tebasan pedang terbaliknya. Setelah itu, Kenshin dan Sanosuke pun melanjutkan pencarian mereka, sampai pada akhirnya Saito pun datang untuk membantu. Meski ia menggunakan senapan canggih, Kanryu tetap saja tak bisa mengimbangi kekuatan Kenshin, Sanosuke, dan Saito. Lalu pada akhirnya, ia pun berhasil ditangkap untuk diadili. Saat berhasil menyelamatkan Megumi, Kenshin akhirnya sadar kalau Jinne yang tak ada di sana ternyata mulai menargetkan Kaoru. Kenshin yang mendengar itu langsung menuju tempat Kaoru ditahan. Lalu tanpa banyak bicara,
Jinne pun langsung menyerang menggunakan pedang yang dulu Kenshin gunakan untuk membunuh. Dalam pertempuran itu, Kenshin mendapat serangan terus-menerus hingga membuat Kaoru merasa cemas. Dan karena merasa Kenshin tak bersungguh-sungguh melawannya, maka Jinne berniat membunuh Kaoru menggunakan kekuatan mata yang membuat Kaoru tak bisa bernapas karena ketakutan. Melihat itu, Kenshin menjadi sangat marah dan mulai bertarung dengan serius. Sampai setelah pertarungan sengit itu, Kenshin berhasil melumpuhkan Jinne dengan mematahkan tangan kanannya, dengan tujuan agar pria itu tak bisa menggunakan katana lagi. Sayangnya, Jinne yang merasa sudah kalah malah memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Apalagi, itu adalah satu-satunya cara mematahkan kekuatan mata yang membuat Kaoru hampir kehilangan nyawanya. Lalu tak lama kemudian, Saito juga akhirnya datang ke sana untuk mengamankan lokasi. Sementara Kenshin sendiri dibiarkan pergi membawa Kaoru yang terluka. Di akhir cerita, Kaoru yang akhirnya sadar terlihat begitu senang. Selain karena Kenshin tak kembali menjadi pembunuh kejam, dojo milik sang ayah kini mendapat keluarga baru yang akan tinggal bersamanya, yaitu Megumi, Sanosuke, dan tentu saja Kenshin Himura. Begitulah akhir dari film Rurouni Kenshin Origins. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.